warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan utama, mari kita pelihara dan perkuat terus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan penghambaan seperti itu, termasuk salah satunya melaksanakan salat Jumat hari ini, menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dengan niat yang ikhlas, ingin beribadah kepada Allah, mudah-mudahan mengantarkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan takwa itu, insya Allah kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin yang berbahagia, di tengah kehidupan sosial yang semakin terbuka seperti sekarang, di antaranya karena disebabkan oleh adanya teknologi digital, teknologi komunikasi digital, maka salah satu dampaknya adalah akses pada ilmu pengetahuan yang semakin terbuka, bahkan bisa dikatakan sangat bebas. Jangan dikira pelajaran di Universitas Indonesia ini sekarang tidak dibaca oleh anak-anak SD, anak SMP, anak SMA. Mungkin saja mereka ada yang sudah baca pelajaran-pelajaran yang berkaitan di universitas. Begitulah sekarang terbuka. Ragam ilmu pengetahuan tersedia begitu banyak di jagat maya dalam bentuk explicit knowledge. Dan setiap orang memiliki peluang yang sama asal punya internet, asal punya kuota untuk mengakses ilmu itu, mempelajarinya, menganalisisnya, mengambil kesimpulan, bahkan menyebarluaskannya. Hadirin, tak terkecuali keterbukaan tersebut terjadi pula pada ilmu agama, termasuk ilmu agama Islam. Hasanah ilmu keagamaan kita, ilmu agama Islam, berlimpah di internet. Hadirin bisa belajar wudhu dari internet sekarang. Belajar mandi janabat di internet sekarang. Belajar fikih-fikih lain, belajar Quran, belajar qiraat, belajar tajwid, sudah tersedia semua. Mushaf Al-Quran dan kitab-kitab hadis bisa diakses termasuk sekarang ini. Kalau diperbolehkan sambil membaca silakan, tapi karena ini sedang mendengarkan khatib dan dianjurkan dalam sebuah hadis, dengarkanlah khatib ketika naik mimbar supaya ibadah Jumatnya diterima. Hadirin yang berbahagia, demikian pula di internet itu sekarang banyak buku tafsir, kitab-kitab yang membahas akidah,
syariah, akhlak, banyak sekali. Belum lagi ulasan dari para ahli maupun dari orang awam sekedar berbagi pengalaman, hatta yang mengejek-ejek juga ada dalam internet itu terhadap agama kita. Begitu hadirin juga sudah tahu apa yang terjadi di internet. Hadirin, atas ketersediaan sumber-sumber keagamaan tersebut bisa dikatakan bahwa kita sekarang sama sekali tidak ada lagi halangan, bahkan mungkin juga tidak bisa lagi ada larangan bagi siapapun untuk mendapatkannya. Bahkan jangan kira banyak hanya orang muslim yang mengakses kepada ilmu-ilmu pengetahuan Islam di internet itu. Yang non muslim juga banyak ingin belajar, ingin mempelajari, ingin mencari kelebihannya, ingin mencari kekurangannya dan sebagainya. Terserah kebutuhan masing-masing. Tetapi hadirin yang berbahagia, ada satu hal yang sudah jelas, seperti pada ilmu pengetahuan lainnya, ilmu agama Islam juga memiliki penalaran tersendiri. Sebagai orang kampus, kalangan akademik juga sudah tahu, ilmu fisika ada nalarnya. Beda dengan ilmu biologi, beda dengan ilmu kimia, sosiologi beda nalarnya dengan antropologi, ekonomi beda dengan international relations studies misalnya. Semua ilmu ada nalarnya. Matematika nalarnya beda dengan fisika misalnya, walaupun mungkin ada kesamaan-kesamaan dalam penerapan dan sebagainya, tapi masing-masing ada nalarnya. Demikian pula dalam agama kita juga ada nalarnya tersendiri. Seperti dalam pengetahuan ilmu lainnya, penalaran ilmu agama Islam itu sudah disediakan. Sudah disediakan oleh siapa? Oleh pembawa risalahnya. Kalau dalam ilmu umum, si pembuat teorinya yang membuat nalar itu. Coba hadirin nanti, bahkan ingat-ingat juga, kalau ada sebuah teori, maka pembuat teori itu sudah memberi penalarnya. Gini logikanya, variabel X-nya ini, variabel Y-nya ini, variabel independennya ini, variabel terpengaruhnya ini, semua ada logikanya. Nah, dalam Islam, yang menyediakan penalaran ilmu agama kita itu adalah pembawa risalahnya, dan kita yakin tiada lain pembawa risalah itu adalah Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menetapkan penalaran agama kita. Sedangkan kita kalau mengaku sebagai pengikutnya, maka kiranya ikutlah apa-apa yang sudah diberi penalaran oleh Rasulullah SAW. Maka alhasil, bila mana ada di antara kita mengalami banyak pertanyaan mengenai agama kita, bahkan mungkin ada kesangsian-kesangsian berkenaan dengan nalar agama kita, jangan ambil kesimpulan sendiri. Cobalah cari dulu bagaimana junjungan kita Rasulullah SAW memberikan penalaran atas hal-hal yang kita perselisihkan, atas hal-hal yang kita sanksikan, atas hal-hal yang kita ragukan. Lalu di mana kita mencari penalaran yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW tersebut? Ya, tentu saja pertama-tama adalah dalam hadis-hadis, dalam kitab-kitab hadis. Dan alhamdulillah hadirin juga sudah akses barangkali di era digital ini, hadis-hadis tersebut sudah bisa diunduh di internet, kutubus sitah, tafsirnya segala macamnya atau kajiannya dan sebagainya sudah tersedia semua. Kedua, selain hadis adalah para ulama kita sudah merumuskan juga hasil-hasil ijtihad mereka dalam bentuk tafsir, dalam kajian hadis, dalam kitab-kitab fikih. Silakan temukan nalar Islam di sana. Sekali lagi, nalar Islam. Kita yang kampus, kita orang yang akademik, maka sewajarnya kalau ada apa-apa kita temukan dulu nalarnya. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Misalnya berkenaan dengan jumlah waktu sholat. Memang dalam Al-Quran, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail
wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, yaitu subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, kalau melihat ayat ini seakan-akan hanya 3 waktu salat itu. Tapi apa iya begitu salat itu 3? Maka jangan buru-buru seperti Khatib sampaikan tadi. Telisik dulu nalar yang sudah disediakan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Karena Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, baru ke kita. Kalau kita tiba-tiba ingin langsung mengatakan seakan itu Quran itu ke kita, Rasulullah, dan Rasulullah sudah menjelaskan dengan rinci, sudah memberikan penalaran yang jelas mengenai sholat 5 waktu ini. Salah satunya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah yang sangat terkenal mengenai waktu sholat ini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a Jibril alaihi salam faqala lahu qum fasalli fasalladh ila akhir hadis, yang artinya kurang lebih diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah tentang Nabi bahwa malaikat Jibril mendatangi beliau lalu berkata kepada beliau, berdirilah dan lakukan sholat. Itu waktu zuhur. Maka Nabi pun melakukan sholat zuhur ketika matahari tergelincir. Udah miring dikit, ada bayangan yang miring, ya, itu tergelincir namanya. Kemudian malaikat Jibril mendatangi beliau di waktu asar, lalu beliau berdirilah. Lalu Jibril berkata, berdirilah dan lakukanlah sholat itu, yaitu asar. Maka Rasulullah juga sholat asar. Terus dibimbing oleh Jibril, dan memang nyata sholat itu 5 waktu adanya. Dan hadis ini sekali lagi mudah sekali bapak-bapak hadirin, akses di internet. Lihat, enggak, ini sekarang udah zaman terbuka, dan diuji hadisnya juga sudah banyak yang menganalisisnya. Ini hadis sahih. Jadi sekali lagi, sungguh kalau melihat patokan-patokan seperti ini, jangan buru-buru kita ngambil kesimpulan, jangan merasa paling bisa. Periksa nalar agama kita sendiri yang sudah disediakan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk hadis, atau hasil ijtihad para ulama yang didasarkan pada Quran hadis dengan satu pengujian validitas dan reliabilitas yang sudah teruji sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Bukan hanya akhir-akhir ini. Para fuqaha itu sudah menyusunnya sedemikian rupa dalam susunan yang begitu rapi. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, beraktivitas pribadi, aktivitas sosial, aktivitas publik, aktivitas primordial atau aktivitas di rumah, maksud kami aktivitas yang untuk keperluan rumah tangga, itu semuanya sudah ada dalam patokannya dalam Al-Quran. Hadirin berbahagia, hal ini hati pandang perlu disampaikan agar kita tidak mengalami kekacauan epistemologis dalam memahami agama kita, karena semuanya sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para ulama kita. Kalau nanti tidak ditemukan Al-Quran lalu kita tidak mau melaksanakannya, bagaimana? Kalau hanya Al-Quran hanya menyebutnya sholatlah, lalu atau zakatlah, atau berpuasalah, begitu, atau hajilah, tapi tidak ada rinciannya, dibilang tidak ada, Masya Allah, bisa kacau epistemologi keislaman kita. Jadi kita mesti hati-hati, rendah hatilah dalam memahami agama kita ini. Adakah misalnya di dalam Al-Quran terang-terangan mengenai tata cara khitan misalnya? Kan tidak ada. Tapi kita ini semua dikhitan semua. Karena itu tuntunan dari Rasulullah. Maka oleh karena itu hati merasa perlu menyampaikan satu pesan ini agar kita berhati-hati dalam melakukan penalaran agama kita supaya sekali lagi tidak
terjebak dengan kekacauan epistemologis agama kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, khususnya dalam menjaga agama kita, melaksanakannya dan memuliakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin, mari kita tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kita sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, keadaan Muslim. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan soal ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, termasuk dalam ilmu akademik ini, mungkin ada baiknya juga direnungkan sebuah nasihat dari orang-orang tua kita. Begini bunyinya, janganlah engkau katakan tidak ada atas apa-apa yang engkau tidak ketahui. Khatib ulangi, janganlah engkau katakan tidak ada atas apa-apa yang engkau tidak ketahui. Selanjutnya, jangan katakan sudah tahu semuanya jika engkau hanya tahu separuhnya. Khatib ulangi, jangan engkau katakan sudah tahu seluruhnya apabila engkau hanya tahu separuhnya. Yang ketiga, dan janganlah engkau bilang tidak mengetahuinya padahal engkau belum mencari tahunya. Mudah-mudahan nasihat ini membawa kita semua ke kerendahan hati, bahwa kita ini belum tentu paling tahu atas sesuatu yang merasa kita tahu. Kita ini adalah masyarakat akademik yang mungkin di sini ada yang bergelar S1, magister, bahkan doktor, bahkan profesor. Tetap saja keterbatasan kita ada dalam pengetahuan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad rahmatan 'ammah tunjihim bihan nar wa tudkhilhum bihal jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.